Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami adalah kelompok 6 dari kelas 12 IPA 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rika Ratiatna Harumsari. Lalu ada teman saya, Muhammad Safri Adnan, Firman Syah, Najwa Aulia Brasinta, dan Khalisa Gehira. Kita akan bahas tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara nih. Kalau kalian lihat berita ini, kasus ini terjadi saat demo mengenai pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kejadian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yaitu berupa perusakan fasilitas negara. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat dan juga biasanya didasari adanya ketidakpuasan terhadap hak yang diberikan. Pada dasarnya, demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa ini adalah bentuk dari hak warga negara menyampaikan pendapat di muka umum yang dilindungi pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Namun dapat menjadi pelanggaran apabila berlangsung dengan anarkis. Salah satu bentuknya adalah perusakan fasilitas umum. Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum adalah pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang selengkapnya berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pelanggaran ini cukup besar karena dapat membahayakan nyawa seseorang, mengganggu kepentingan umum, dan juga membuat kerugian negara yang sangat besar. Pada kasus ini, rugi sampai 65 miliar. Wow! Apa sih kira-kira yang menjadi faktor pendorong para pelaku bertindak anarkis hingga merusak fasilitas umum? Di sini kita dapat beberapa faktor. Yang pertama, rasa kekecewaan terhadap pemerintah yang dirasa tidak memberi hak warga negara berupa keadilan dan kesejahteraan. Yang kedua, ketidakpahaman pendemo saat ikut serta dalam aksi demonstrasi. Yang ketiga, terdapatnya provokasi. Yang keempat, aparat kerap menggunakan cara represif dibandingkan dialogis dan kultural dalam menghadapi demo mahasiswa. Yang terakhir, adanya campur tangan pihak lain yang mencoba memanaskan situasi dan kondisi. Solusi dari kami yang pertama, diberikannya hak keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara secara merata. Sikap terbuka dan transparan pemerintah, memberikan pemahaman dan penguatan bahaya paham anarkis. Aparat menggunakan cara dialogis dan kultural dalam menghadapi demo mahasiswa. Dilarangnya penggunaan senjata dan obat-obatan serta minuman keras. Diberlakukannya pengamanan yang ketat, diberikannya ruang dan sarana prasarana bagi pendemo, dan pemberian sanksi sesuai hukum yang berlaku. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari kasus perusakan fasilitas negara berupa halte busway saat demo Cipta Kerja kemarin. Perusak fasilitas tidaklah tepat dalam menyampaikan pendapat. Fasilitas negara milik kita bersama yang seharusnya dijaga bersama.